Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam setiap amal ibadah ada unsur yang menjadi fondasi utama, yaitu niat. Tanpa niat yang benar, ibadah hanya menjadi rutinitas fisik tanpa nilai spiritual. Puasa Ramadan bukan sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi merupakan ibadah yang dimulai dari kesadaran hati dan ketulusan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Al-ayah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah pada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ayat ini menegaskan bahwa inti ibadah adalah keikhlasan. Puasa yang kita jalani harus dilandasi niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tradisi, bukan karena ikut-ikutan, bukan juga karena ingin dipuji agar menjadi orang soleh. Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap yang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah kaidah agung di dalam Islam. Puasa yang sama secara lahiriah bisa berbeda nilainya di sisi Allah, tergantung pada niat di dalam hati. Ada yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, ada juga yang hanya sekedar menjalankan kebiasaan tahunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama klasik menekankan pentingnya nilai niat di dalam ibadah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis tentang niat itu merupakan salah satu pilar utama di dalam Islam. Beliau menyatakan bahwa keabsahan dan nilai suatu amal sangat bergantung kepada niatnya. Di dalam konteks puasa, niat tentu membedakan antara sekadar menahan lapar dengan ibadah yang sangat berpahala. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa niat adalah ruh dari sebuah amal. Jika amal adalah jasad, maka niat adalah ruhnya. Maka tanpa niat yang tulus, ibadah menjadi kosong dari makna spiritual. Hadirin rahimakumullah. Dalam realitas kehidupan masyarakat kita hari ini, niat seringkali tergerus oleh berbagai kepentingan. Ada yang berpuasa tetapi tetap melakukan kecurangan di dalam pekerjaan. Ada yang rajin tarawih tetapi masih lalai di dalam menjaga kejujuran di dalam transaksi. Ada yang memperlihatkan ibadahnya di ruang publik, namun kurang menghadirkan keikhlasan di dalam hati. Di tengah masyarakat modern, godaan ria atau ingin dipuji tentu semakin besar. Media sosial membuat orang mudah menampilkan amalnya. Tidak salah berbagi kebaikan, tetapi niat harus selalu diluruskan. Apakah ini untuk memotivasi orang lain atau sekedar mencari pengakuan? Puasa mengajarkan kejujuran yang paling mendalam. Tidak ada manusia yang benar-benar tahu apakah seseorang membatalkan puasanya sembunyi-sembunyi, tetapi Allah tentu akan mengetahui. Disinilah puasa menjadi latihan integritas. Niat yang benar membangun karakter, terutama adalah karakter kejujuran,
baik di tempat kerja, di sekolah, di kampus, maupun di dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Niat puasa yang benar tentu akan melahirkan dampak nyata dalam kehidupan. Yang pertama, membangun kesadaran spiritual. Kita sadar bahwa setiap aktivitas bernilai ibadah jika diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melahirkan kejujuran sosial. Yakni orang yang menjaga niatnya tentu akan menjaga amanahnya. Yang ketiga, memperkuat konsistensi ibadah. Karena niat yang tulus tentu akan membuat seseorang istiqomah meskipun tidak dilihat oleh orang lain. Mari kita perbaharui niat setiap hari kita di bulan Ramadan. Jangan hanya berniat di awal, tetapi terus dihadirkan kesadaran bahwa puasa ini adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat yang tulus menjadikan puasa kita bukan sekedar menahan lapar, tetapi menjadi sarana peningkatan iman dan akhlak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas di dalam beramal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.